oke. Alah, hujan lagi bro. Ya, maaf kiri pak. Ya, ayo, makasih. Kita masuk mbak. Ya. Mbak, ini ada ruangan biaya tambahan nggak? Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.36 ya. Ini posisi kita masih di Kota Bandar Lampung. Tepatnya ini saya nginep di daerah Teluk Betung. Nama penginapannya Joe and Joe Hostel. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat semalam, badan udah seger lagi, siap untuk kita melanjutkan gaskin rain kita ini. Tapi sebelum itu seperti biasa, saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah ngikutin perjalanan saya waktu ke Batam, mungkin sudah familiar ya untuk penginapan ini. Tapi buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, nah ini kita review singkat dulu. Barangkali teman-teman ada mau main ke Kota Bandar Lampung, mungkin penginapan ini bisa jadi salah satu pilihan atau option ya buat nginep di kota ini di daerah Teluk Betung. Oke, untuk kamar saya pesen yang tipe twin bed ya, fasilitasnya ada bantal. Nah, sementara karena saya sendiri jadi bantalnya saya ungsiin dulu ke sebelah ya. Ada selimut dan juga ada handuk. Kemudian di sebelah kiri ada meja ya, kecil di sudut, kemudian ada kursinya. Di sini ada hanger buat gantung-gantung jaket ataupun handuk ya. Di depan kasur persis ada TV. Di sini ada cermin, ada wastafel. Kemudian ini yang unik dari penginapan ini sekatan buat kamar mandi teman-teman. Nah, ini di atas belum, jadi ya karena langsung ngasih agak dingin-dingin sedikit, tapi nggak masalah teman-teman ya. Kita karena cuma buat transit, yang penting kita tidurnya nyaman lah. Nah, ini poin yang paling penting teman-teman kalau kita traveling, ada hot showernya. Wah, ini jos banget karena kita kalau riding jauh udah pegel-pegel ya. Nah, pas mandi dapat air hangat, jos banget. Di penginapan ini teman-teman saya dapat di harga 110 ya kalau nggak salah. Ini di hari biasa tentunya beda hari akan beda harganya kan. Biasa kalau weekend sedikit lebih mahal ya, mungkin bervariasi antara 110 sampai dengan 150 ribu. Teman-teman bisa cek sendiri nama penginapannya, Joe and Joe Hostel di daerah Teluk Betung. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman review singkat untuk penginapan ini ya. Kita beres-beres, saya kayaknya mau sarapan dulu karena di dekat sini ada warteg, jadi kita makan dulu baru kita jalan. Oke, kita siap-siap langsung kita makan dulu. Oke, kita jalan. Kita ambil kunci dulu. Nah, kunci. Saya nginep di kamar 109. Nah, untuk di depan penginapan ini langsung kebuka, enak teman-teman. Di depan ada pagar, jadi aman ya, malam-malam ditutup. Kita punya motor Siwultop, parkirnya di situ. Biasanya kalau motor situ, nanti mobil di sini nih ya. Jadi kalau teman-teman bawa mobil nggak usah khawatir, parkirannya luas banyak ini ya, bisa ya pokoknya nanti bisa menyesuaikan lah. Kalau mobil nanti apa bisa di Tetris gitu ya, biar muatnya banyak gitu. Oke, kita langsung cari makan dulu. Dari sini aja udah kecium teman-teman apa untuk bawa-bawa masakannya. Warteg di depan sini ya udah masak. Mudah-mudahan jam segini, ini jam 7.46, untuk semua menunya sudah komplit ya. Nah, ini daerah Teluk Betung teman-teman. Sini ini untuk posisi penginapannya persis di belakang rukonya ya. Kayaknya sih masih satu pemilik mungkin. Ini ruko di depan sama penginapan di belakang sini. Ini area masuk juga ada beberapa perumahan di belakang. Saya nggak tahu daerah sini nama tempatnya apa teman-teman, tapi daerah besarnya Teluk Betung. Warteg Karisma Bahari. Kita makan dulu. Oh, kayaknya sih udah komplit ya. Aman. Ya, udah banyak juga nih, ada telur, ada mustofa, sayurnya, udah ada capcay, ada kacang. Oke, kita sayur kacang aja deh sama orek, sama telur. Orek apa nggak deh? Bu, makan bu? Iya. Makan mas. Makan. Nasi setengah ya. Kacang mas. Telur mas. Sama orek nih. Ya keringan. Itu orek ya, keringan aja. Cukup.
Iya. Minumnya? Minumnya anget tawar ada. Makasih. Selamat makan teman-teman semua. Ya, pagi itu langsung sarapan warteg memang the best, banyak pilihannya ya. Udah bayar juga tadi, kita langsung jalan. Tadi makan habis 13.000 ya, pakai nasi, orek, sayur kacang sama telur. Nasinya setengah ya, karena masih pagi. Nanti kalau siang baru satu. Ini salah satu fitur yang kalau pasti para biker suka ya, pagar gede, penginapannya ada pagar, jadi aman, terus CCTV lengkap, jadi kita berasa lebih aman. Oke, kita ke kamar, beres-beres langsung jalan. Kita jalan teman-teman. Terima kasih Jo Hostel, kita udah boleh nginap satu malam di daerah Teluk Betung ini ya. Sarapan juga deket, jadi kita nggak repot-repot lagi pagi-pagi nyari sarapannya. Sebenarnya deket sini juga banyak teman-teman. Ini ada bubur ayam, ada mie ayam ya. Ini di dekat pertigaan ini yang ada Masjid Jami Asyuhada ya. Nah, udah banyak makanan sudah ya. Oke, kita nyebrang kali dulu. Ini untuk suasana pagi di sekitar Teluk Betung jam 8.16 pagi ya. Untuk cuaca pagi ini teman-teman cukup cerah ya, tapi lumayan berawan juga. Jadi kita agak was-was juga ini. Waduh. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Semoga seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa gaspol sampai ke Jakarta ya, udah nggak pakai berhenti-berhenti lagi gitu. Ini karena posisi belum ganti oli pertama teman-teman, jadi kita belum bisa jauh-jauh. Ini saya juga mau sekalian balik dulu, ada kerjaan sedikit di Jakarta, habis itu baru kita bisa gaspol lagi ya. Setelah ganti oli pertama sekalian baru kita gaspol untuk si Ultop ini ya. Kita akan pokoknya tes semuanya lah ya, tanjakan seberapa asik sih kita gaspol sama andalan baru kita ini ya. Kalau Bisri wah nggak usah ditanya, teruji bro ya. Bawa ke tanjakan, turunan, nyebrang kali, semualah. Bahkan saya juga pernah bawa Beat si Bisri itu dalam keadaan standar ting-ting ya, boncengan, dan naik ke Bromo, tembus teman-teman ya, sampai ke lautan pasir semua, sampai mengarah balik ke Malang. Wah pokoknya udah teruji lah untuk si Bisri itu, lewat banjir, lewat apa semua. Luar biasa emang, bandel banget asli. Udah bandel, irit ya kan. Cuman kekurangannya menurut saya tuh pertama joknya kecil ya, jadi beda lah kalau kita duduk di tempat duduk yang kecil sama yang besar lah ya, lebar maksudnya. Satu itu, dua, selain jok tangkinya juga kecil ya, tangki kecil, jadi akan sering masuk pom bensin gitu ya. Irit sih irit, cuman ya karena kecil ya begitu, akan sering masuk pom bensin juga gitu ya. Mungkin tiap satu hari tuh kalau kita riding full mungkin bisa 2 kali, bahkan kadang-kadang 3 kali ya. Oke, ini mumpung lewat pom bensin, kita isi dulu kali ya. Pertamax di mana? Yang cepat aja biar nggak antri bro. Halo mbak, Pertamax bisa? Ya. Ntar ya mbak ya. Saya lepas tas dulu. 50 mbak. Mbak di situ ATM apa ya? BRI. Oh, oh ya. Saya ngambil dulu boleh ya? Ntar ya mbak ya. Waduh. Inilah teman-teman ribetnya kalau nggak pakai box atau tangki di bawah. Kalau ikat-ikat ya begini nih. Oke, taruh dulu di situ, kita ambil dulu ya. Oke, kita jalan. Habis ambil ATM, sekalian bayar ke mbaknya tadi 50.000, penuh lagi nih. Jadi kemarin dari sana itu nggak habis ya, masih ada sisa. Dari Jakarta sampai sini masih ada sisa lumayan lah, 1/4
untuk si Ultop ini luar biasa iritnya. Ini balik juga kayaknya cukup ini untuk isi, tadi isi 50.000 tuh 4 liter ya. Cukup lah ini. Langsung sampai Jakarta nggak isi-isi lagi. Saya belum pernah coba ini teman-teman, satu tangki ini sampai di mana ya. Bolehlah nanti kita coba cari waktu, kita tes satu tangki ini persis dia bisa sampai mana ya kalau start dari Jakarta. Kalau dari sini masih ada sisa. Oke, kita putar balik di depan. Yuk, pas kita jalan. Tadi isi 50.000 juga nggak sampai luber ya. Jadi saya belum pernah coba tes isi motor ini sampai luber. Mungkin kalau sampai luber, wah, itu apa, range-nya bisa jauh banget itu. Penuh sih penuh, tapi belum sampai tutupannya itu loh. Biasa kan kalau kita kasih penuh kan bisa sampai di atas gitu ya. Kalau Bistri kalau dari habis banget 40.000 tuh sampai tutupannya itu penuh banget ya. Ini 50.000 aja belum nyampe, tangkinya gede banget. Luar biasa si Ultop ini, Gear Ultima. Di depan kita ada rumah sakit Budi Medika sebelah kiri ya, samping rumah sakit persis langsung mall sama hotel bro. Ini area ini memang strategis sekali. Hotel Santika dan Amaris langsung dua. Ini Lampung City Mall. Cukup komplit juga kayaknya, gede juga ini untuk mallnya ya. Ada apartemen juga, wow. Ini salah satu apa komplek yang komplit ya, cukup prestis juga kayaknya di daerah komplek itu ya. Luar biasa, dia punya fasilitas semua komplit. Gym juga mungkin ada, wow. Mirip-mirip kayak kalau kita waktu di Batam itu kan ada satu komplek. Oh tapi itu di daerah ini deh, pelabuhan deh. Jadi memang area rame ya. Kalau di pelabuhan itu udah ada ya portnya itu sendiri, udah rame. Terus kemudian ada plazanya, terus ada hotelnya, ada entertainmentnya di situ, ya kan? Saya lupa Batam Center apa. Yang pertama kita berangkat ke Malaysia itu dari mana ya? Harbor Front kalau nggak salah ya, Harbor Bay. Ya itu. Tuh. Daerah situ memang rame, sore-sore juga banyak yang olahraga, ya. Saya waktu itu ke situ pas nyampe sore-sore saya coba main ke sana kan, cari-cari info dulu sebelum berangkat. Jadi sore-sore saya main, wih, yang olahraganya bro di Batam. Di daerah situ khususnya banyak banget lari-lari sore, memang suasananya enak banget sih, ya. Habis olahraga langsung makan deh di situ. Asik, iya kan? Aduh, jadi kangen juga sama Batam. Memang suasana kota Batam tuh asik banget sih. Memang daerahnya tuh kan pelabuhan internasional ya kan, ada beberapa pula ya, nggak cuma satu. Jadi memang rame, terus kemudian cari barang gampang dan murah ya. Apa yang nggak ada, kayak misalnya di daerah lain nggak ada, di situ kadang-kadang ada gitu ya. Barang-barang impor tuh banyak dari Malaysia sama Singapura. Dia asik banget lah. Mengarah keluar kota Bandar Lampung teman-teman, ini kita lewat di daerah Panjang ya. Memang daerah sini itu daerah industri ya. Ini sebelah kiri kayaknya pabrik semen kalau nggak salah ya. Ini daerah Panjang yang ada pelabuhan Panjang. Jadi kalau biasanya itu aktifnya pas Lebaran ya. Kalau di Pulau Jawa itu berangkatnya nanti dari Ciwandan biasanya. Nah kalau di sini turunnya nanti di pelabuhan Panjang sini ya untuk ferinya. Jadi aktif semua Ciwandan, Pelabuhan Panjang, kemudian ada juga Merak Bakauheni. Tentu saja yang paling rame yang Merak Bakauheni ya, karena memang apa kapasitasnya udah terlalu banyak ya, orang yang mau nyebrang banyak, jadi ya dibukain lagi untuk pelabuhan yang lain gitu ya. Saya belum tahu teman-teman dari Bandar Lampung ini sampai nanti di Jakarta itu berapa jam ya. Nanti kita coba saya infoin terus atau update terus ke teman-teman. Barangkali teman-teman juga ada yang mau melakukan perjalanan dari Bandar Lampung ke Jakarta. Kurang lebih udah ada gambaran nih ya, untuk suasana perjalanannya kayak gimana, situasi di jalan rayanya, kemudian apa namanya, penyeberangannya pakai kapal apa yang cepat. Nah nanti saya update terus ke teman-teman. Untuk tiket kapal juga saya udah pesen tadi pas mau check out dari penginapan ya. Saya pesen yang
ferry eksekutif atau yang ekspres ya, biar cepet gitu. Nanti untuk harganya saya infoin sekalian buat teman-teman semua. Paling untuk pengeluaran kita pagi ini makan berapa tadi? 13.000 ya, makan 13.000 sama isi BBM 50.000 ya. BBM 50.000 ini udah nyampe Jakarta sih. Bahkan kalau mau dihitung ngepasnya mungkin sekitar 30.000 apa 35 gitu udah nyampe kayaknya. Untuk sepeda motor ini tentunya, kalau beda sepeda motor kan beda lagi ya. Kan tergantung cc, kalau cc-nya besar ya berarti konsumsinya kan lebih banyak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa hitung sendiri berdasarkan motor atau kubikasi kendaraan mesin yang teman-teman punya gitu. Lintas dari batas kota PLT Utarahan. Nah ini sekarang kita udah masuk sampai di tanjakannya ini teman-teman, langsung mengarah ke Kalianda dan Pelabuhan Bakahuni atau Bakahuni Seaport ya. Untuk plan riding kita hari ini ya, lepas dari kota Bandar Lampung, karena memang kita kali ini misinya untuk inrayen, pas banget ke Bandar Lampung ini bolak-balik itu udah buat ganti oli pertama ya. Jadi nanti pas balik sampai di Jakarta kita ganti oli, terus langsung kita gaspol bro. Gaspolnya kemana? Nah teman-teman boleh banget subscribe biar nggak ketinggalan untuk perjalanan kita berikutnya ya. Ini jalan bumpy sekali, buset. Ini ngomong sampai getar-getar kita ya. Jadi balik lagi untuk plan riding kita hari ini, dari Bandar Lampung balik ke Jakarta, langsung kita dari sini gas ke Pelabuhan Bakauheni dulu ya, kemudian nyebrang 1,5 jam. Nah nanti dari Pelabuhan Merak kita langsung menuju ke Jakarta via jalur utama aja. Kalau kemarin kan kita udah via Banten lama. Nah untuk hari ini pulangnya kita via jalur utama, yaitu masuk kota Cilegon, Serang, kemudian terus saja ke Balaraja ya kalau nggak salah, Cikupa, dan langsung masuk Tangerang, Jakarta gitu ya. Dengan total jarak itu kurang lebih sekitar 220 ya, sama kayak kemarin, mirip-mirip 220-an, dan estimasi jarak tempuh sekitar 6-7 jam. Tapi kalau kita sendiri mungkin sedikit lebih lama karena ada ferry dan kawan-kawannya gitu ya. Ada penyeberangan, terus ada istirahat, jadi sedikit lebih lama lah. Oke, paling untuk plan riding kita seperti itu teman-teman. Semoga untuk cuaca yang udah agak mendung ini bisa membaik ya. Kita bisa gas terus tanpa repot pakai jas hujan. So sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng untuk hari ini dari Bandar Lampung kembali ke home base kita di Jakarta. Let's go. Kita gaspol dari tadi teman-teman. Untuk posisi saat ini udah lewat dari tadi kalau nggak salah lewat Polres Katibung ya. Nah ini sekarang udah masuk di mana nih? Simpang Sidomulyo ya. Mungkin teman-teman yang di Lampung tahu ini ya. Simpang Sidomulyo, maju terus di depan Kalianda nanti nih. Karena pagi-pagi ya aktivitas perkebunan lumayan banyak juga, makanya untuk truk-truk angkutan ya, baik angkut-angkut sayur, jagung, ataupun yang ngangkut material ya kayak tanah gitu, mungkin ada proyek di mana juga cukup banyak juga. Dari tadi kemarin kita lewat malah nggak ada ya, nggak begitu kelihatan. Wah ini motor dari arah berlawanan datang bawa pakai jas hujan bro. Mobil basah nggak nih? Oh nggak deh, aman. Tapi mobil mudah-mudahan sih nggak hujan ya, soalnya ini di depan kita teman-teman bisa lihat udah hitam banget. Mudah-mudahan sih nggak terlalu berangin sama nggak ombak juga, biar penyeberangan bisa aman lah ya. Kita sampai di Merak bisa cepat, tepat waktu, turun bisa langsung gas. Kita masih 48 kilo lagi, 45 ya.
45 kilo lagi menuju ke Bakauheni dengan awan hitam udah nunggu lagi di depan. Makanya kita gaspol aja terus, udah nggak istirahat lagi, udah makan apa semua. Paling nanti mendekat tinggal 10 kiloan kali ya, apa 5 kilo gitu, kita mampir Indomaret sebentar beli air, terus langsung naik kapal. Ini kan masih 40 kilo lagi, nanti dekat-dekat sana juga ada. Jadi untuk Indomaret ini kita skip dulu, lewat dulu ya. Udah mulai tis ini, nggak tahu teman-teman bisa kelihatan di kamera apa enggak. Oh, hujannya lumayan deras juga. Ups, mudah-mudahan jangan tambah besar nih. Please. Langsung lanjut jalan lagi. Terima kasih bapaknya yang punya warung, tadi warungnya nggak buka ya, kita numpang istirahat sebentar, bapak atau ibunya. Tadinya sebelum ada tol di daerah sini tuh mungkin banyak rest area ya, orang banyak kan yang lalu lintas lewat di sini, baik bis ya apa semua tuh pastinya harus lewat sini lah ya. Apa bisa dibilang ini jalur utama, tapi sejak ada tol daerah sini udah lebih sepi lah. Paling yang meramaikan ya pemudik-pemudik motor, atau kalau enggak ya yang udah keluar tol masuk ke arah daerah sini. Ini udah masuk di dekat Kalianda nih teman-teman. Mangga pendek-pendek bro, mantap kali. Pulang cari mangga ah. Ini untuk pertama kalinya nih kita hujan-hujanan bareng sama si Ultop ya. Kemarin sempat hujan-hujanan bentar, nah ini kedua berarti ya. Wow, nyiprat bro. Kita nyalip dulu. Ini cipratan dari rodanya nih sampai ke helm bro. Coklat semua nih helm udah. Ini pulang mesti langsung dicuci nih si Ultop. Oh ya, Bisri juga sekalian deh. Untuk si Bisri juga mau saya servis juga teman-teman ya. Jadi ini mau sekalian servis dua-duanya lah. Ini servis ganti oli pertama, oli mesin sama oli gear ya sekalian lah ya. Terus kemudian Bisri juga sekalian mau servis CVT mesin semua sekalian ya, sama cuci juga. Wah, bakal PR-nya banyak nih ya. Gak apa-apa, biar dua-dua motor dalam kondisi prima ya. Manakala kita mau touring pakai yang mana, dua-duanya siap gitu ya, baik dalam kota maupun luar kota gitu. Pokoknya motor tuh harus apa ya, kalau saya sih motor dalam kondisi ready aja gitu, lebih bagus ya. Jangan kita punya anggapan bahwa oh iya karena mau luar kota jadinya harus bagus, servis bagus, sementara kalau di dalam kota, oh dalam kota ini ya kan aman lah ya. Ya sebenarnya kalau dia dalam kondisi prima teman-teman, si motor itu dia akan sangat menolong kita tentunya ya. Kita lagi butuh cepet-cepet, urgen gitu ya, warawiri lagi ribet gitu. Kalau motornya kenapa-napa malah kitanya lebih repot lagi 2 kali ya. Jadi baiknya dalam kondisi prima, biar kita warawirinya tuh apa, untuk si motor itu perform gitu ya, dia nggak rewel gitu lah. Sebelah kiri ada Gorway Handak teman-teman ya, udah masuk di apa daerah Kalianda. Sebelah kiri ada imigrasi Kalianda di Lampung Selatan ya. Sampai di sini aspalnya kering bro. Sama sekali nggak ada hujan, berarti tadi di daerah sana aja ya hujan lokal. Wah, bersyukur sekali ini depan kita walaupun berawan tapi nggak terlalu peteng lah ya, apa gelap gitu, aman ini. Saya bisa gas terus. Yuhu. Sebelah kanan ada Polres Lampung Selatan Kalianda. Rame banget ya di Polres. Ada acara kali ya. Kita lintas terus. Gaspol. Karena mesinnya 125 sih ya. Jadi untuk
nyalip-nyalipnya tuh ya sedikit lebih apa cepat gitu dibandingkan dengan Bisri gitu. Sama yang terasa beda lagi untuk di kecepatan misalnya 80 ya, itu untuk RPM-nya sedikit lebih rendah ya dibandingkan Bisri. Biar bagaimanapun kan 125 sama 110 beda lah ya, lebih gede 125. Jadi untuk kecepatan tertentu RPM-nya lebih rendah gitu. Apa kinerja, karena mesin besar jadi kinerjanya bisa sedikit lebih ringan lah ya. Tapi sedikit aja karena kan bedanya nggak banyak ya, cuma 15 cc. Memang nggak banyak tapi ya terasa lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Rumah dinas bupati sebelah kiri bro. Sebelah kanan ada rumah makan Padang siang malam teman-teman, yang banyak melayani bis-bis ya. Itu di sebelah kanan tadi ada bis atau PO San ya. Siliwangi Antar Nusa ya kalau nggak salah. PO San itu mungkin lintas-lintas ke mana, Padang mungkin ya, Padang atau saya nggak tahu teman-teman dia punya rutenya kebanyakan arah mana. Mungkin teman-teman ada yang sering ngebis ya, boleh komen-komen ya. Untuk rute PO San itu banyaknya tuh kemana? Kalau ALS kan sudah pasti ke home base-nya di Medan ya, jadi kebanyakan tuh pasti arah Medan ya, lewat Padang ataupun Bukit Tinggi juga ada ya, tapi kebanyakan pasti ujungnya ke Medan. Oke, ini ada orang banyak nonton apa ya? Nggak terasa kita gaspol lancar banget ya. Untuk cuaca ya sedikit hujan tadi juga sempat berhenti tapi aman lah. Sampai sini udah tinggal 22 kilo atau 30 menit ya, setengah jam lagi udah nyampe, mungkin sekitar setengah 11 gitu udah masuk masuk pelabuhan. Tadi kita kick off dari Bandar Lampung itu jam 8.13 ya kalau nggak salah, 8.10 lah ya anggap. Ini sekarang jam 10, berarti kurang lebih sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah ya. Jalan santai aja, sesekali agak cepet ya. Tapi mostly ya kita jalan santai sekitar 60 sampai 70, 2 jam setengah udah nyampe di Bakauheni ya. Nyampe langsung kita tinggal tukar tiket online kita sama nanti tiket vising di sana ya. Kapal kita jam setengah 12 teman-teman. Ini tinggal kurang lebih sejam lagi, langsung jalan aja deh. Tadi juga ada yang barengan sama abangnya pakai ADV, mau nyebrang juga, cuma abangnya naik yang reguler ya. Kalau kita ambil yang ekspres aja biar cepat ya, nyampe turun langsung bisa gas lah. Ini untuk kapalnya saya nggak tahu teman-teman, kebagiannya yang kapal apa. Kalau kemarin itu Legundi, kalau dapat yang sebuku tuh enak ya, gede gitu, luas. Dia punya areal buat istirahat tuh, ada yang satu ruangan yang enak tuh ya. Saya biasanya di situ dekat tukang bakso. Oke. Walah, hujan lagi bro. Padahal udah tinggal 10 kilo doang ini, ntar lagi. Wush. Depan masih ada nggak nih tempat istirahat? Coba jalan dulu deh. Tadi mampir bentar pakai jas hujan teman-teman. Sampai sini hujannya udah berhenti lagi. Memang dari tadi udah hujan lokal tuh 2 kali kayaknya. Ya, menjelang kita arah ke Bakauheni ini. 10.55 mungkin dari sini 10 menitan lagi udah nyampe. Masuk langsung naik kapal ini. Harusnya sih kapal udah ada ya, soalnya kita berangkat setengah 12. Biasanya kan embarkasi itu 1 jam sebelum. Naik kapal dah daripada telat tuh. Aduh, nunggu lagi bro. Tiketnya sih nggak hangus ya teman-teman, bisa lagi naik yang berikut, tapi aduh, nunggunya itu sih lama banget.
Oke, ini kita terminal eksekutif, ambil kiri. Let's go. Menyeberang dengan kapal ekspres. Oke, menyeberang kapal ekspres. Masuk kendaraan roda 2. Ini truk di sini, bus roda 4. Roda 2. Ini roda 2 nih. Pak. Sini. Iya. Di mana, Pak? Sini aja. Ternyata roda 2 ditutup. Tadi di kodein sama bapaknya ke yang sini aja. Makasih. Let's go. Ini jangan sampai terbang, bro. Repot nanti kita. Ini motornya di mana nih? Wah, motornya jauh juga ya. Uts. Kapal sudah ada. Kayaknya sih beda ya. Bukan lagi Legundi. Kita ikut mobil-mobil aja ini depan. Nah, jalur khusus motor nih sini. Roda 2. Ya. Oke. Ya. Ya, maaf kiri, Pak. Ini A. Iya. Ya, ayo, makasih. Ya, langsung. Let's go. Jadi ada 2 kertas, teman-teman. Yang A yang kita scan, yang B ini kita bawa ya untuk bukti pembayaran. Oke, sebentar teman-teman, ini karena tanjakan, jadi kita tunggu dulu satu persatu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Oke, ini Portling kapalnya lebih gede ini teman-teman dari Legundi kemarin ya. Oh iya. Iya. Iya, Pak. Sebelahnya Nmax. Iya, dikit ya yang motor. Baru 3. Mobil kebanyakan. Untuk si Hilltop udah terparkir aman di sini. Kayaknya nanti pas nyampe di Bakauheni, di Merak, langsung kita keluar dari sini. Jadi motor ditaruh di yang paling pertama. Oke. Kita naik ke dek penumpang, ke ruang penumpang di atas. Jadi dari motor seberangnya ya, di sana juga ada, di sini juga ada nih. Langsung kita naik. Nah, ini kalau dari yang pejalan kaki di situ nanti disambut sama ada pramugarinya. Kita naik teman-teman, sepertinya naik 2 lantai. Saya sebelumnya pernah naik Portling nggak ya? Lupa juga teman-teman, tapi kayaknya yang pernah tuh Sebuku deh. Sebuku sama Legundi kemarin. Ini Portling. Coba kita lihat ya, pernah apa enggak. Ingat-ingat dulu sambil ingat-ingat nih. Nah, sofa-sofa di atas. Yang mau ada meja di atas. Dari Portling, pernah deh, saya pernah naik ini teman-teman. Jadi untuk Sebuku pernah, Legundi kemarin baru, sama ini Portling. Iya, baru ingat bentuk ruangannya memang seperti ini. Di tengah-tengah ada dia punya kantin. Oke. Sambil keliling teman-teman, saya mau ke toilet dulu. Nah, toilet ya. Kita keluar. Toilet. Oke, lanjut
lanjut teman-teman, udah lega dari toilet. Kita naik ke ruangan atas nih, masih ada lagi. Jadi di Portling ini di sini ruangan banyak. Ini ada ruangan sofa-sofa ya. Ini sebelah sana juga, wah sebelah sana asik banget tuh. Mbak, ini kiri kanan sama ya? Iya sama, ini sofa. Oh ya, lihat ya Mbak. Sama teman-teman, ini kiri kanan sama. Di atas. Oh, asik banget, ini lebih sepi. Ini kalau ada apa, tikar ular di sini asik nih, cuman nggak enak lah. Ntar ditegur sama security-nya. Wah, ini asik banget. Portling gede banget ya teman-teman. Ini sambil nyantai, samping bisa langsung lihat ke pemandangan laut ya. Asik bro. Iya. Bisa masuk Mbak? Iya. Mbak, ini ada ruangan biaya tambahan nggak? Nggak ada. Oh, bisa langsung akses semua ya? Oke. Misi. Maaf ya Pak ya. Maaf. Iya. Jadi untuk pakai ruangan ini udah nggak ada biaya tambahan lagi, bisa langsung kita akses semua ya dengan biaya yang udah kita bayarkan. Nah ini asiknya di Portling, bisa langsung lihat ke luar nih. Enak banget, jendelanya gede-gede pula. Enak nih di sini sambil tiduran, cuman melingkar ya. Kalau sepi-sepi bisa kali tiduran, tapi kalau rame apa nggak bisa ya, karena harus berbagi tempat sama penumpang-penumpang yang lainnya juga gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kapal ini. Paling nanti kita istirahat dulu sebentar, habis itu baru kita keliling lagi pas mau jalan ya. Duduk dulu. Kita jadinya jajan popmie teman-teman. Ini untuk suasananya mendukung sekali. Sebenarnya nggak ada niat juga mau makan popmie, cuman karena luar hujan, di dalam sini dingin, tambah AC ya kan, ininya mantap sekali ini. Oke, untuk di kapal ini untuk popmie ada beda-beda harga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli, ada di bagian bawah yang Alpha Express, teman-teman beli itu 15.000. Kalau teman-teman beli di atas ini ya, yang ini kan kita di lantai 2 ya. Kalau teman-teman beli di sini itu 18.000. Jadi turun ke bawah, lihat harga dulu yang mana yang murah, itu yang kita beli ya. Karena kan apa, produknya sama-sama popmie, di atas 18, di bawah 15. Oke, kita makan. Ya teman-teman, sekarang ini jam 12.48, kurang lebih 10 menit lagi kita udah merapat ke Pelabuhan Merak di Banten ya, Pulau Jawa. Sebelum rame yang turun, kita turun duluan deh biar aksesnya nggak padat gitu ya. Kita udah balik lagi ke apa, dek kendaraan ini teman-teman. Si Ultop di situ ya, langsung di pintu keluar kendaraan. Saya nggak tahu nanti keluarnya dari situ, apakah dari sini ataukah dari sini ya, nanti baru kita lihat ya. Kita coba ke yang kebuka dulu. Bersyukur sekali teman-teman untuk kita punya cuaca nih udah kembali membaik, jadi kita bisa turun dan langsung gas ini ya. Sebentar lagi kita menuju ke Pelabuhan Eksekutif Merak ya. Di sini bisa langsung kelihatan ada areal apa namanya, areal industri ya, chemical bisa lihat tong-tong besar itu ya, toren-toren besar. Nah itu untuk dia punya ini ya, apa namanya ya, chemical itulah, baik liquid ataukah yang ya macam-macam lah ya. Oke, ini sekarang udah di tengah
tinggal diturunin aja ramdornya nih. Untuk BBM masih ada 3/4 lagi, kayaknya sampai rumah bisa nih. Wits, santai bro. Oke, let's go. Pas banget parkir depan langsung gas ya. Soalnya memang kalau untuk kapal apa namanya, kapal eksekutif ini untuk motor memang nggak terlalu banyak ya teman-teman. Paling kayak tadi itu aja, kayaknya cuma ada 6 deh. Nah motor aja, atau paling banyak juga paling 15 gitu, nggak terlalu banyak. Tapi kalau reguler, nah biasanya lebih banyak tuh, 20-an gitu, kadang-kadang 30-an. Jadi kalau pakai eksekutif ini memang lebih cepat. Mobil niaga biasa teman-teman yang kecil-kecil Avanza gitu juga nggak terlalu banyak. Tadi juga cuman sedikit ya. Mana kiri? Pelabuhan Merak ini memang arahnya kadang-kadang suka berubah-berubah teman-teman. Jadi kadang-kadang kita juga jadi bingung ini. Oke, gas bro. Oke, Cilegon, Serang, Jakarta. Keluar yang mana nih? Oke, yang flyover ya. Ini bukan bener, yang sampai salah kita. Oh iya bener deh. Wuhu. Welcome back teman-teman semua. Welcome to Java. Kita touchdown lagi di Pulau Jawa ini. Kemarin kita nyebrang sebentar, 1 hari aja ya, 1 malam aja. Udah balik lagi dan langsung menuju ke Jakarta. Sampai saat ini teman-teman update dulu sedikit untuk si Ultop dan saya sendiri. Untuk si Ultop aman jaya ya di perjalanan untuk misi kita in Rayen ini aman ya. Sekarang posisi untuk mileage-nya udah clock in di 616 kilo. Ini pulang sampai di Jakarta mungkin sekitar, wih, ini mana nih? Atas apa ya? Kiri aja kali ya. Nah, kiri aja deh. Ini nanti pulang sampai Jakarta mungkin sekitar 700-an ya. Langsung kita ganti oli pertama. Habis itu baru kita kira cari jalur bro. Mau jalan kemana ini kita ya, nanti kita lihat lah ya. Pokoknya teman-teman semua pantengin terus ya, kita pokoknya gaspol. Apalagi udah ganti oli kan, mesinnya udah lebih enak tuh ya. Habis ganti oli pertama biasanya lebih mantep. Untuk si Ultop seperti itu teman-teman, dan saya sendiri aman ya. Kita juga banyak istirahat, apalagi di ferry tidur. Tadi juga tidur, banyak kursi-kursi kosong sih teman-teman. Sofa juga banyak yang kosong, penumpang nggak gitu banyak. Bis juga biasa yang rame itu kalau banyak penumpang bis teman-teman ya. Jadi kalau penumpang bis kan nggak diam di dalam bis tuh ya, mesti turun dan naik ke dek penumpang. Nah kalau ada mungkin sekitar berapa bis, 6 bis mungkin, nah penuh sudah ya. Tapi karena bisnya tadi sedikit, yang banyak tuh truk ya. Bis kayaknya cuma ada 1 deh, sisanya mobil-mobil biasa, penumpang biasa ya. Jadi penumpang nggak banyak, kosong, kita bisa deh manfaatin tiduran ya. Kalau rame ya udah kita duduk-duduk aja, biar juga berbagi sama penumpang yang lain gitu ya. Jangan kita ambil kursi terlalu banyak. Turun dari kapal teman-teman, mengarah masuk kota Cilegon. Untuk jalurnya ya seperti ini teman-teman ya, nggak gitu besar, tapi ya didominasi sama kendaraan transformer nih tuh ya kan, karena daerah sini daerah industri sih. Apalagi dekat pelabuhan juga, penyeberangan utama ya kan, salah satu penyeberangan yang cukup sibuk ya, atau bisa dibilang yang paling sibuk juga lah di Indonesia ya, salah satu. Jadi memang pelabuhan yang rame, dan operasional penumpangnya kan operasional kapalnya kan 24 jam tuh. Jadi setiap saat daerah sini memang padat sih. Buat teman-teman yang pengen makan langsung makan beneran gitu ya, kalau di kapal kan makanannya ya instan-instan gitu lah ya. Kayak tadi kita makan pop mie 15 ribuan, terus ya paling ciki-ciki gitu ya.
Nah, kalau rasanya nanti turun kapal aja langsung makan di dekat-dekat pelabuhan, sudah ada teman-teman, banyak ya. Mau chicken ada, mau nasi padang ada ya. Itu udah ready semua. Kebanyakan itu sih ya, kalau di dekat-dekat pelabuhan paling kalau malam ada nasi goreng gitu. Terus kemudian ada mie ayam, bakso. Tapi kalau siang-siang gini nasi padang tuh, wah andalan bro, ya kan. Depan kita ada Mall Transmart di Cilegon ini teman-teman. Nampaknya buka nggak tuh? Tapi cuma ada satu mobil yang parkir teman-teman. Nampaknya mungkin hari biasa ini ya. Ini kan hari Kamis ya. Jadi mungkin belum rame. Kalau weekend tuh, padat biasanya kan. Kita jalan terus. Ada satu mall lagi ya, kalau nggak salah dia lebih dekat sama stasiun kereta ya teman-teman, lebih dekat sama stasiun Cilegon. Jadi kalau warga dari misalnya Rangkas Bitung ya, ataupun dari daerah lainnya yang mau nge-mall naik kereta kan, kereta lokal dari Rangkas Bitung ke Merak ini kan harganya sangat terjangkau ya teman-teman, Rp3.000. Jadi kalau kita mau jalan-jalan naik kereta aja 3.000. Misalnya dari Rangkas Bitung ya, terus nge-mall, atau kalau nggak di sini bisa di Serang ya, tinggal pilih aja, ganti-ganti aja harganya. Dengan 3.000 udah kita bisa sampai kemana-mana gitu ya, luar kota. Oke, kita udah lewat dari kemacetan tadi tanpa tahu penyebabnya apa teman-teman ya, pokoknya macet aja, rame gitu ya. Ini sebelah kanan ada Masjid Agung Cilegon ya, atau Masjid Raya di Cilegon, di berseberangan sama rumah dinas wali kota ya, rumah dinas wali kota Cilegon. Kita gas terus, nampaknya banyak galian ini di Cilegon. Sebelah kanan jalan ini, sebelah kiri ada Cilegon Plaza bro. Sayang banget nggak aktif ya, padahal gedungnya masih bagus. Cepat aja teman-teman, dari turun ferry kita lintas di kota Cilegon. Sekarang ini udah masuk di Kota Serang. Nah, ini area keramaiannya di ruko-ruko ini ya, buat teman-teman yang domisili atau asli dari Kota Serang. Nah, ini familiar sekali nih ya. Di daerah sini sekarang jam 12.23, setengah 3 sore. 79 kilo lagi atau sekitar 2,5 jam menuju ke Jakarta. Sampai di sini ini kita satu arah ini ya teman-teman, di Mall of Serang. Sebelah kanan ada bioskop ya, semua komplit lah di sini. Kita muterin mallnya. Kalau lurus langsung masuk tol Jakarta Merak. Nih, kita ambil kanan, muterin ini, jangan sampai salah ya. Kalau teman-teman arah Jakarta sampai sini jangan bingung. Ini ambil kanan nih, karena lurus nggak bisa kan, ke tol gitu. Ambil kanan. Ikut aja arus motor yang banyak-banyak ini ya. Jam 2.47 teman-teman, ada bubaran pabrik kayaknya ini. Ramai sekali. Ntar, ini kita ambil kanan aja. Ini pabrik apa ya di sini teman-teman, di Serang ini? Ini udah masih di Serang nggak sih? Coba kita lihat ya di depan. Cheong Brothers Industrial. Oke, ini Long Cheong ini produknya apa ya? Untuk yang kerja di sini semuanya perempuan teman-teman. Sebelah kiri mbak-mbak banyak banget. Long Cheong. Mungkin produknya produk rumah tangga kali ya. Dia punya logo PT-nya Pac-Man ya, kayak Pac-Man tuh. Merah sama biru. Oke, kita lewat. Wah, ini kita bakal melintasi banyak bubaran pabrik ini. Ini jam 3. Nanti di depan kayaknya ada lagi deh. Ini sekarang di Jalan Raya Serang, Keragilan ya, Keragilan Serang, Banten. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Cepet aja teman-teman, tadi barusan kita udah lewat dari Cikupa ya, sekarang ini kita udah masuk sampai di Bitung. Di sebelah kanan ada Sumarekon Tangerang ya.
Oke, kita salep dulu. Ini sebelah kanan ada rumah sakit ya. Hermina Bitung ya. Push. Set, ini depan kita truk-truk gede semua, asapnya bro, diesel. Muka-muka pada hitam dah ini sampai rumah. Oke, aman. Kita lewat samping-samping daerah sini nih, daerah ini ya, apa namanya teman-teman, kalau mau ngebis, nah ini untuk loket-loket tiket. Kita mau masuk tol, salah bro, kacau. Ini loket-loket bis di sini. Jadi habis beli bis, mampir sebentar ngangkut langsung masuk tol tuh sebelah kiri ya. Oke teman-teman, posisi kita sekarang udah nyampe di Bitung dan dari sini saya langsung menuju ke rumah aja. Lagi macet juga, plus udah mau hujan ini di depan kita, jadi saya langsung gas cepet-cepet aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia menemani untuk misi inrain kita kali ini dari Jakarta menuju ke Lampung ya, dan ini udah boleh kembali lagi ke home base kita di Jakarta. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Yang jelas next kita langsung gaspol bersama teman baru kita untuk adventure ini, si Ulto. Let's go.